Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tembok penahan tanah di Cipanas Cianjur longsor hingga menimpa 2 rumah warga. 1 orang balita tewas. Waspadalah, ditinggal pergi liburan ke luar kota. Sebuah rumah warga di Purwakarta dibobol maling. Korban kehilangan 4 keping logam mulia dan uang puluhan juta rupiah. Ditemukan mengandung bakteri coli dan salmonella. Lebih dari 200 siswa keracunan makanan bergizi gratis di Kota Bogor. Jasa penagih utang atau agensi debt collector di Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengklarifikasi terkait adanya penarikan puluhan unit kendaraan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Mereka mengatakan kendaraan sepeda motor tersebut bukan hasil dari tindak pencurian, kriminalitas, atau begal. Di unit-unit yang telah dibawa pihak Polsek Gunung Putri sejumlah 67 unit adalah seyogianya adalah milik perusahaan pembiayaan dan bukan hasil curanmor, begal ataupun hasil perbuatan kriminal atau pidana. Hal itu disampaikan langsung oleh pemilik salah satu jasa penagih hutang yang ada di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mereka mengklarifikasi bahwa puluhan sepeda motor yang ditarik pihak kepolisian beberapa waktu lalu bukan hasil tindak pencurian atau kriminalitas. Puluhan mitra penagih hutang atau debt collector ini sudah hampir 2 pekan tidak melakukan aktivitas tugasnya. Mereka berhenti bekerja lantaran sebelumnya ada 67 kendaraan sepeda motor yang ada di kantor diamankan polisi. Pihak kepolisian juga sebelumnya mengamankan puluhan kendaraan roda 2 tersebut karena adanya laporan warga atas tindakan preman berkedok mata elang di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pihak salah satu jasa penagih hutang juga mengatakan bahwa para mitra kolektornya bekerja secara profesional dan memiliki sertifikasi resmi dalam proses penagihan. Inilah kami, eksternal penagihan yang berbadan hukum dan bersertifikasi. Itulah yang benar. Kalau yang tidak benar pastinya diambil di jalan, ditarik, diambil kuncinya yang pastinya intimidatif segala macam yang pastinya ada dugaan-dugaan pidananya kan. Itulah mana membedakan mana yang DC yang profesional sama DC yang tidak profesional. Dan secara sertifikasi dia ada. Di mana kami disamakan dengan premanisme. Kita coba, Bapak yang mengatakan kami ini premanisme, konotasinya premanisme itu apa? Artinya mereka orang yang tidak punya pekerjaan. Pak, saya memiliki anak, cucu, mereka menangis. Karena apa? Profesi bapaknya dibilang premanisme. Yang saya tahu premanisme itu orang yang merugikan orang lain. Karena saya merasa versi saya legalitas hukumnya jelas. Memiliki badan hukum, memiliki sertifikasi, makanya saya mau berkecimpung di JSU. Karena apa? PT ini jelas. Kini perusahaan jasa penagih hutang berharap agar masyarakat dan aparat tidak langsung menstigma profesi penagih sebagai bentuk kriminalitas. Menurutnya, penagih yang terlatih dan bersertifikasi justru menjadi pilar penting dalam menjaga iklim investasi, pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang remaja di Subang dibacok pemuda yang diduga anggota geng motor. Korban terluka pada paha kiri dan mendapat 7 jahitan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sejumlah remaja yang sedang duduk di depan warung di Desa Lengkong Jaya, Subang, didatangi 2 orang pemuda. Tanpa alasan yang jelas, salah satu tersangka mengancam dengan sebilah celurit dan melukai salah satunya. Korban yang terluka pada bagian paha kiri dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 7 jahitan. Mendapat laporan dari keluarga korban, polisi dari Polsek Pemanukan mengejar dan menangkap tersangka. Tersangka mengaku saat itu sedang mencari kelompok lawan dan yang dibacoknya merupakan korban salah sasaran. Dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam dapat diamankan 1 pelaku dan dibawa ke Mako Polsek Pemanukan. Semua berapa orang dan? Keterangan dari
pelaku yang kami dapatkan, informasi kurang lebih dari 12 orang. Hingga Senin sore, tersangka masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mapolsek Pamanukan. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan 5 buah senjata tajam. Polisi saat ini masih mengejar rekan-rekan tersangka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 5 anggota kelompok bermotor yang diduga terlibat melukai seorang remaja di Subang akhirnya diringkus. Saat akan ditangkap polisi, kelimanya hendak kabur ke Jakarta. Enam pemuda anggota kelompok bermotor yang kerap meresahkan warga di jalur Pantura Subang ditangkap unit reskrim Polsek Pamanukan Selasa siang. 5 dari tersangka ditangkap saat hendak kabur ke Jakarta, sementara 1 lagi telah ditangkap hari Senin lalu. Para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pamanukan. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam termasuk celurit. Didapat 5 orang pelaku, termasuk pelaku utama yang akan melarikan diri ke Jakarta. Ditangkap di mana? Untuk pelaku utama kami pancing dan tertangkap di kuburan. Untuk para pelaku dikenakan sanksi seperti apa? Sementara untuk para pelaku kami akan kenakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya sejumlah remaja yang sedang duduk di depan warung di Desa Lengkong Jaya Subang diserang 2 pemuda yang sedang konvoi bersama kelompoknya. Salah satunya melukai 1 orang dengan sebilah celurit. Korban terluka pada bagian paha. Ia dilarikan ke rumah sakit dan mendapat 7 jahitan. Tersangka mengaku saat itu sedang mencari kelompok lawan, namun yang dibacoknya merupakan korban salah sasaran. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Polisi terus mendalami dugaan seorang perawat meruda paksa pasien di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Kini polisi sudah memeriksa 11 saksi dari keluarga korban hingga rekan-rekan tersangka. Upaya demi upaya penyelidikan terus dilakukan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota terkait kasus dugaan seorang perawat meruda paksa pasien di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kini petugas telah memeriksa 11 saksi, yakni terdiri dari korban, orang tua korban, paman hingga rekan-rekan tersangka dan petugas keamanan rumah sakit. Petugas juga akan mengambil rekaman CCTV di ruang isolasi atau tempat korban diruda paksa. Sedang terduga pelaku juga akan dipanggil untuk diperiksa. Korban sendiri, kemudian korban anak, kemudian ayah dan paman, ya. Sedangkan pihak rumah sakit dari rekan-rekan perawat dan juga security, staf-staf rumah sakit. Ya. Saat ini kita terus melakukan upaya penyelidikan secara maksimal. Sekali lagi kita akan profesional dan transparan ya terkait dengan kasus ini, karena juga kita menjadi atensi kita juga ya terkait dengan kasus pelecehan terhadap anak, apalagi ini terjadi di rumah sakit. Namun sekali lagi saya tegaskan karena memang ini adalah laporan yang baru dilaporkan kepada kita tanggal 5 Mei kemarin, ya 5 Mei tahun 2025. Sebelumnya kasus ini berawal ketika S yang mengalami keterbelakangan mental menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Selama 5 hari dirawat di ruang isolasi, S diduga 3 kali dilecehkan oleh perawat dengan modus melakukan pemeriksaan kesehatan. Keluarga sempat melakukan mediasi dengan terduga pelaku, namun berakhir buntu. Baru setelah itu, keluarga melapor ke pihak kepolisian. Peristiwa dugaan ruda paksa ini terjadi pada akhir Desember 2024 dan baru dilaporkan di awal April 2025. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Ditinggal pergi liburan ke luar kota, sebuah rumah warga di Purwakarta dibobol maling. Pelaku membawa kabur 4 keping logam mulia seberat 8 gram serta uang tunai puluhan juta rupiah. Sejumlah rekaman CCTV merekam detik-detik 2 orang pencuri berboncengan motor hendak membobol salah satu rumah warga di perumahan Mekarwangi, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Tak selang lama, pelaku pun langsung masuk ke dalam rumah.
Keadaan rumah kosong, pelaku pun dengan leluasa menjebol lemari yang ada di dalam kamar utama. Dengan cepat, pelaku mengacak-acak isi lemari dan mengambil 4 keping logam mulia serta uang tunai puluhan juta rupiah. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela depan. Peristiwa ini terjadi saat pemilik rumah sedang berlibur ke kota Bandung di momen libur panjang Waisak. Korban juga sebelumnya sempat menitipkan rumahnya ke asisten rumah tangga. Setiap ada long weekend kita pasti pulang ke Bandung. Berarti lagi liburan lah istilahnya Bu ya. Liburan, iya. Nah tahunya gimana Bu waktu kesini Bu? Waktu itu kan saya nitipin rumah nih ke anak ART. Kalau biasanya tiap hari tuh ngasih makanan peliharaan saya kucing di rumah. Nah pas dia datang tuh keadaan rumah udah terbongkar, jendela udah kebuka. Acak-acakan di kamar? Iya, saat-saat berantakan. Saya cek CCTV ternyata emang ada orang masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, terutama buka-buka lemari. Bu yang diambil apa aja Bu yang Kebetulan sementara? tuh yang keambil tuh semua logam mulia, ada 4 keping. Kalau di total sekitar 8 gram. Terus uang tunai Bu? Uang tunai juga ada beberapa lembar ringgit Malaysia sama beberapa uang tunai, uang baru, uang THR gitu lebaran. Berbekal rekaman CCTV, pemilik rumah sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban juga berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.